itu nanti nggak berlaku lagi. Menjawab. Pertanyaan saya nyambung ke Bang Handi bahwa Bapak ini mengikuti ajaran Paulus atau Yesus? Yesus berapa kali? Kalau Yesus, kenapa Bapak tidak disunat? Jadi kalau nggak disunat nggak mengikuti Yesus gitu? Loh, kan Bapak mengatakan, kan Paulus mengatakan kalau jika Anda bersunat, apa gimana Bang Handi? Isinya Bang Handi? Bang Handi, bacaannya gimana? Galatia nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Nah, itu ajaran Paulus. Itu. Ya kan? Jadi nah, kalau Bapak ikutin ajaran Paulus, berarti Yesus Kristus enggak atau Yesus. Makanya aku nanya sama Bapak. Kalau aku disunat berarti Yesus Kristus enggak berguna, itu maksudnya Bang. Makanya iya, jadi Bapak ikuti ajaran Paulus gitu kan? Tapi persoalannya di sini lebih berbahaya ini Paulus. Sebentar. Tapi lebih berbahaya ini statement Paulus ini berbahaya. Artinya apa? Kalau dengar dulu Bang Andi. Ya, saya bacakan tadi ayat tadi. Ya, Galatia 5 nomor 2. Pelan-pelan Bang biar tahu ini memahaminya. Ya, Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Udah. Artinya siapa? Artinya kalau Pak Sian dengerin Bang. Aku disunat berarti Yesus Kristus enggak lagi apa Tuhanku. Iya, kalau Pak Sianturi disunat, Yesus tidak berguna, begitu. Iya. Begitu. Iya. Artinya kalau Yesus disunat, Yesus tidak berguna sama Yesus. Bukan Bang. Ya Yesus disunat kok, berarti dia tidak berguna sama dirinya sendiri. Ya makanya dia jadi pembual Yesus gitu kan menurutmu? Artinya gini, abang itu Islam jangan ke Arab-Araban macam gitulah itu. Loh, daripada abang budayamu sendiri macam gitunya kalau menurut pemahamanku. Kalau begitu kau itu Natal budaya apa? Ayo, kalau jangan kau ngomong Arab-Araban, Natal budaya apa? Kan ini kan terus menekan lah Bang ini. Loh, bukan menekan, Anda sendiri yang mengatakan jangan sok ke Arab-Araban, jangan ini segala macam. Oke, budaya, budaya. Ya udah saya tanya sekarang budaya. Kita ngomong masalah Natal deh. Natal itu budaya apa? Dengar dulu Bang, kalau kita di Indonesia ini banyak suku. Kalau istilahnya Islam Batak itu budaya apa? Kalau Islam Batak itu contoh di sini, artinya kalau dia pun mengenakan ulus, enggak apalah adisengkal itu. Tadi ngomong masalah budaya toh. Iya, ulos itu budaya apa? Saya tanya, jangan nyerang Islam begitu. Tapi pada saat ditanya balik, kau nggak bisa jawab. Natal budaya apa? Batak. Natal budaya apa? Bukan budaya Natal, itu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang menciptakan Natal itu? Di mana lah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Kata siapa? Di Palungan. Di Palungan tanggal berapa emang? Kata siapa tanggal 25 25. Di mana? Di mana tanggal 25? Di kandang domba di Bethlehem. Di mana kandang domba? Saya masuk Kristen lagi kalau ada kandang domba. Di mana? Di Bethlehem. Di mana Anda mengatakan kandang domba? Saya masuk Katolik lagi kalau ada di kandang domba. Itu semua doktrin daripada Bapak Gereja. Di mana ayatnya di Bible? Anda mengatakan di kandang domba. Saya masuk Kristen lagi kalau ada Yesus lahir di kandang domba. Oh. Tapi besoklah dijawab ya Bangnya. Ya Pak ya. Begini Pak Sianturi ya. Di Bible itu, dengarin Pak Sianturi, saya kasih sedikit pengertian. Di Bible itu tidak ada tertulis Yesus lahir di kandang domba. Tapi menurut penafsiran teman-teman kita di Kristen itu, karena di situ ada palungan. Palungan itu tempat makan domba. Iya. Jadi menurut mereka ini bekas kandang domba. Salah loh. Ya menurut mereka. Tapi tidak ada tertulis Yesus lahir di kandang domba. Begitu Pak Sianturi, nggak ada tertulis. Oke. Kedua, Pak Sianturi, tidak ada juga tertulis di Bible Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nggak ada juga Pak. Ya. Itu loh. Paham ya Pak? Iya. Paham ya Pak?
Kan kasih pertanyaan sendiri, bingung sendiri kan? Bingung sendiri. Bingung kan? Bingung, nggak bingung aku, Pak. Karena semua data yang Bapak ngomongkan itu tidak ada yang ada di Bible itu sendiri. Bahkan Natal pun tidak ada, bahkan lahir di kandang domba pun tidak ada. Bahkan tanggal 25 Desember pun tidak ada. Itu Natal itu dibilang menyambut kelahiran juru selamat. Tanggal berapa? Perlu ditulis itu di Alkitab itu, karena terus Bapak bisa meyakinkan tanggal 25 Desember di mana? Hah? Bapak bisa meyakinkan itu tanggal 25 Desember di mana? Iya, saya meyakini itu, tapi nggak aku saksikan memang. Tapi iya, dari mana, Bapak? Ya pastinya harusnya Bapak bisa percaya karena ada bukti. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Gini Bang. Bukan ada yang mengajari. Seluruh umat Kristen di Indonesia ini, yang aku bilang di dunia ya, di Indonesia ini sejak tanggal 25 Desember. Enggak semua Pak, enggak Advent enggak Unitarian, SSJ enggak Pak. Dia enggak Natalan dia Pak. Ada. Ada. Ya, mesti ada. Samanya itu Bang, istilahnya itu hari Lebaran itu enggak semua Islam sama itu. Tanggalnya coba bilang. Itu. Coba bilang. Iya. Ada itu duluan 1 hari sebelum. Itu bisa dijelaskan Pak. Tahu kita itu menurut ini. Enggak. Gini loh. Anda mengatakan Natal ada 25 Desember, ya kan? 2 lagi tuh poin tuh. Natal 25 Desember, lahir di kandang domba. Semua yang Anda bicarakan itu tidak ada dalil, tidak ada data. Saya kalau misalkan ada, tolong dibuktikan. Pastinya Anda itu kan memahami, mengikuti, ya kan, dalam ketetapan Alkitab itu sendiri, kan? Maka itu, ya, ada datanya. Misalkan begini, ya, Yesus membangkitkan Lazarus. Wah, itu ada datanya, betul. Ya. Kan? Nah, ini sekarang Yesus lahir di kandang domba. Oh, di mana tuh? Coba, kok bisa dikatakan kandang domba? Di mana ya? Ayatnya di mana? Datanya di mana? Terus Markus Lukas itu adalah murid Yesus. Di mana ya buktinya dia murid Yesus? Contohnya kayak gitu-gitu. Kok bisa jadi dia penulis Injil dan dikanonisasikan? Markus Lukas. Siapa itu? 70 murid. Di mana ayatnya? Itu ada di Lukas. Jadi yang mencatat siapa? Lukas sendiri. Gini Bang. Mana nama Lukas? Nah, contoh-contohnya kayak begitu. Tunggu. Ini saya bukan pertanyaan. Itu contoh-contohnya. Nah, saya cuma nanya perihal pertama masalah sunat tadi kan nggak mau jawab. Oke, tadi ngomong masalah budaya. Kita sambungin Bapak. Kita nggak pernah mau lari kemana-mana. Kita sambungin apa yang Bapak bicarakan. Bapak bilang budaya. Islam jangan budaya Arab-Araban segala macam. Oke, Natal emang budaya apa? Kan begitu. Kita balikin lagi. Yang sebenarnya mengikuti budaya itu siapa? Ya, Natal di mana ayatnya? Tanggal berapa? Coba. Lahir di kandang domba di mana? Kalau cuma hanya sekedar catatan gereja atau apa namanya semua umat Kristen mengikuti Natal segala macam, namanya Bapak ngikutin doktrin, bukan apa yang terjadi dan apa yang tertulis di Alkitab. Iya, betul. Betul itu Bang. Pak. Jangan terguncang Pak Sianturi, santai aja. Karena ini fakta Pak, jangan terguncang, santai aja. Enggak. Gimana? Dengar Bang. Ini Pak, apa itu tadi ini Pak? Andre. Pak Mualaf ya, Pak Mualaf. Tadi ku bilang itu Bang, itu mengenai sunat. Aku nggak lari aku tadi ke kelahiran Yesus itu di apa tanggal 25, tanggal 25. Bapak yang lari ke situ. Tadi Bapak yang bertanya, bukan aku. Bapak udah mendiskreditkan Islam. Ngapain Islam ikutin budaya Arab-Araban? Tadi Bapak ngomong begitu loh. Makanya saya lari ke bagian Natal. Makanya seperti yang sunat tadi, Yesus Kristus disunat. Kami nggak pernah mengikuti dia harus disunat. Biar bisa kami meyakini dia, bukan harus disunat. Itu maksudnya Bang, Pak. Itunya makanya pergi aku ke situ tadi. Bapak terus mengegas. Itunya. Macam itunya. Maka mau membuat perumpamaannya tadi itu. Lanjutlah Bang Handi.
Tapi begini Pak Sianturia, Anda setuju tadi Galatia 5:2 itu bahwa jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Tapi banyak juga orang Kristen bersunat. Apakah Anda setuju bahwa orang Kristen yang bersunat itu Yesus tidak berguna buat mereka? Katolik sunat loh, saya sunat dari kecil. Kalau soal itu Bang Andi. Gedein dikit suaranya Pak Sianturi, suaranya kecil, gedein. Ini Pak Malap ini pun kecilnya suaranya. Ayo Pak, terusin Pak. Kenapa Pak? Iya, Katolik itu disunat loh. Saya dari kecil loh, Katolik disunat loh. Soal semua keyakinan ini tergantung kita sendiri. Makanya ada yang istilahnya melalui macam Katolik, dia melalui Bunda Maria dulu baru ke Yesus. Kalau kita nggak melalui Bunda Maria, macam kayak gitulah. Kan Soalnya gitu, Pak Sianturi suaranya kecil lah. Didekatkan dikit mic-nya Pak. Kalau boleh istilahnya seperti yang Abang bilang itu tadi, ada yang disunat. Kayak mana orang itu artinya? Apa orang itu pengikut Kristus kan gitu? Itu maksudnya pertanyaannya Bang. Ya. Kalau soal itu tergantung orang itulah itu Bang. Jadi sekarang ini tergantung orangnya saja ya, nggak usah ada perintah ya. Iya, yang mengimani tergantung yang mengimani, tergantung pemahaman dia sendiri. Nggak bisa kita paksakan pemahaman kita sendiri sama orang itu. Kalau Katolik tuh ajarannya disunat loh. Tapi begini Pak Andre, Pak Sianturi, hampir kurang lebih 70% Kristen itu nggak disunat Pak. Iya. Artinya 70% Kristen ini, perhitungan saya ya, 70% Yesus tidak berguna buat mereka. Setuju ya Pak? Bukan. Maksudnya 70% yang disunat gitu. 70% tidak disunat. Nah, itulah pengikut Yesus Kristus. Oke. Sisanya kira-kira ada 30% disunat, kan gitu ya? Artinya ada 30% Yesus tidak berguna buat mereka yang disunat. Kalau soal berguna atau tidaknya aku nggak tahu. Artinya dia istilahnya kalau istilahnya menuju ke Yesus itu ada dulu istilahnya melalui Bunda Maria dulu dia di situ disebut baru apa itu. Kalau kira-kira ada yang mau Pak Sianturi, itulah Tritunggal yang dimaksud orang itu. Oh, kalau kira-kira ada yang mau disunat kasih ke saya Pak. Saya tukang sunat Pak. Nantilah kalau ada yang mau murtad diri. Ya hubungi saya Pak ya. Kalau dewasa itu Pak tarik, kalau dewasa umur 24 ke atas itu saya kasih tarif 4 juta laser Pak. Pagi disunat, sore main bola. Maksudnya diminta biaya gitu? Iya, iyalah dibayar lah Pak, mahal. Di sini nggak dibayar kalau ada yang murtad Bang. Ya memang disunat, murtad. Kasih zakat lagi setiap hari. Mana sih? Maksud saya Pak, di sini ada. Ngapain lah jauh-jauh ke sana Bang membayar kami itu? Di sini ada yang emang murtad membayar. Kalau orang murtad lagi kita makan, kasih beras. Pak Sianturi, emang kalau disunat kalau murtad disunat dulu. Kalau di sini dah. Iya. Itulah. Mana sih? Maksud saya Pak, kalau ada yang mau disunat hubungi saya. Ya. Kalau dewasa itu ya kurang lebih segitu 4 juta Pak. Saya kasih diskon deh. Saya kasih diskon. Ini ada gitu ya. Gratis. Dikasih lagi kita beras. Di mana ada gratis Pak orang dewasa disunat? Di mana gratisnya? Di sini. Di mana itu Pak? Kalau enggak abang disunat lagi biar datang ke sini. Ya tunjukkan kepada saya rumah sakit mana Pak? Klinik mana? Sunat dewasa gratis. Sakit. Kita enggak di rumah sakit. Bang ngapain ke rumah sakit? Jadi ada klinik. Itu Pak, diambil itu kulit bambu itu itulah dibikin memotong. Oh. Siapa itu yang disunat kayak gitu, Pak? Siapa yang murtad? Siapa itu yang murtad, Pak? Banyak sih ini. Emang murtad kalau murtad harus disunat ya, Pak ya? Iya. Hah? Nanti Yesus tidak berguna loh. Itu yang mau ke Islamnya itu masuknya. Mualaf. Ya mualaf sorry. Oh. Makanya aku bilang kok murtad. Mualafnya aku Bang. Oh mualaf. Ini gara-gara Bang mualaf ini apa jadi murtad aku bilang Bang mualaf. Gara-gara Bang Andre ini.
Kalau boleh tahu Pak Sianturi, umur saya berapa Pak? Umur Abang Andi? Iya. Dari mana? Tengok ini. Harus ku tengoklah dulu mukanya itu Bang. Saya bertanya dulu Pak. Menurut Pak Sianturi, umur saya berapa? Umur-umuran 40-an lagi tuh. Iya. Terus menurut keluarga Pak Sianturi umurnya berapa? 41, 41, 42. Jadi Anda sudah 42 tahun itu benar-benar nih ya Pak Sianturi ya. Tetap bersikap Pak ya, menuhankan anak Maria ya Pak ya. Iya. Bukan menuhankan, memang dia Tuhan. Jadi karena menurut dia ada roh. Roh Tuhan itu, roh Allah. Jadi Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Iya, itu sah itu. Hebat juga ya. Itulah keilahian Allah kita itu, Pak. Bang. Iya. Dia apa dia mau kehendaki bisa. Itu kita nggak bisa itu meremehkan keilahian Allah kita sendiri. Kecil sekali suaranya Pak Sianturi. Gedein dikit apa? Kamu habis suara aku Bang. Pak Sianturi makan babi juga? Makan daging babi. Makan ya. Tapi Yesus nggak pernah makan loh. Iya. Kenapa Anda makan? Kenapa Anda makan? Yesus nggak pernah makan. Jadi gimana lah, ada yang jual daging babi nggak mungkin nggak ada pembelinya Bang. Gimana lah itu? Kasihan nanti yang penjual itu. Oh. Abang pun jual istilahnya daging di sini, kalau pas kita tengok kita beli. Nanti kalau ketemu Yesus tanya Pak Sianturi, kenapa kau makan babi? Siapa yang ngajari? Gimana jawabnya? Gak ada yang ngajari. Makan sendiri gitu ya? Iya. Kedua Pak Sianturi, ya dengerin baik-baik ya Pak ya. Yesus itu disunat. Yesus itu tidak makan babi. Kalau Anda pengikut Yesus, ya ikutilah apa yang pernah dilakukan Yesus, Pak. Itu aja permintaan kok, supaya Bapak ini benar-benar ngikutin Yesus gitu. Jadi gimana itu Bang? Tapi kan udah dibilang Bang. Apa? Apa yang masuk dalam mulut kita itu bukan itu yang haram. Yang keluar dari mulut kita itu yang haram. Itu bukan soal makanan Pak, itu soal ucapan. Ah, itulah sama ini, itu kalau menurut ini aku ngomongin kan gitu ya. Ini ngomongin makanan, Bapak ngomongin ucapan. Iya. Ini soal makanan. Kalau mau ucapan tadi itu mau dimasukkan ke soal makanan, artinya apapun yang Anda makan, yang penting tidak muntah, halal gitu ya. Iya. Benar ya? Iya benar. Ya termasuk makan kunci Inggris, yang penting nggak muntah, halal gitu ya. Nah rupanya itu bukan makanan Bang. Kalau misalnya tikus Pak, gimana tikus? Enaknya itu. Oh enak juga tikus ya. Coro. Apa itu Bang coro? Apa ya? Kecoa. Kecoa enggak lah. Enggak ada dagingnya itu Bang. Kita kan daging harus daging. Anu Pak, anjing gimana? Oh itu lagi. Itu banyak penyakit yang bisa disembuhkan itu kalau konsumsi daging anjing itu. Oh. Monyet Pak. Wow, itu menggairahkan itu bagi pria kita itu. Buset, daging monyet juga dihajar ya Pak? Iya, otaknya itu mentak kita sedot. Buset. Kucing Pak? Kalau kucing enggak lah, karena kasihan peliharaan kita yang paling apa itu seru malah. Oh. Kadal? Iya. Ngapain kita makan kadal kalau adanya daging anjing? Ya itu aja Pak Sianturi, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti ajaran Yesus lah ya Pak ya, karena sebagaimana yang tertulis
di Taurat itu banyak sekali makanan yang diharamkan di sana, termasuk babi, anjing, binatang di laut yang tidak bersisik. Itu Pak dilarang di Taurat itu Pak. Unta juga Bang kan? Ya termasuk unta. Iya. Termasuk unta kalau di Taurat itu nggak boleh dimakan Pak. Iya, tapi di bumi ini bisa dimakan itu, Bang, itu masalahnya. Unta itu. Ya kalau kami Islam Pak tidak mengikuti hukum Taurat, kami punya hukum Islam. Kami tidak ikut hukum Taurat, tapi kami percaya pernah ada hukum Taurat kepada Nabi Musa. Nah kami Islam itu ada hukum Islam sendiri Pak. Jadi kami nggak pernah itu Islam tuh nggak pernah nebeng-nebeng kepada ajaran siapapun. Islam itu mandiri ajarannya Pak, gitu ya. Ketimpangan ini Bang. Apa itu Pak? Itu kayak gitu Bang. Apa itu Pak? Suruh aku nggak makan yang kayak gitu tadi yang di hukum Taurat itu, tapi harus makan nanti. Jadi enak kali lah Bang itu. Ya karena kami tidak ikut. Bang lah. Memang Islam itu enak Pak. Siapa bilang Islam susah? Siapa bilang jadi Islam susah Pak? Enak jadi Islam itu. Kristen pun enaknya kayak makannya itu. Apa yang enak jadi Kristen Pak? Apa enaknya Pak? Makan babi, anjing. Padahal dilarang itu Pak. Islam Bang nggak bisa kita makan babi, nggak bisa makan anjing kan gitu. Oh, masalah makanan ya Pak ya? Iya kan kita kan selagi di bumi ini harus perlu juga perut kita ini. Oh gitu ya. Nah, bukan hanya iman aja kan. Kalau orang beriman pun dia kalau lapar dia mau itu membunuh itu Bang. Kalau laparnya dia. Kalau enggak gila dia membunuh. Sebelum gila dia kan mau membunuh itu sebelum gila dia. Oh gitu. Iyalah. Kalau laparnya. Jadi boleh membunuh ya Pak ya? Kalau orang Batak bilang pangeriting-ritingol lah kalau dia lapar. Oh, apa itu artinya Pak? Dia apa? Kayak mana lah? Mengamuk-ngamuk lah gitu. Oh. Gak ada makanan, udah lapar dia. Mau nanti piring itu dipecahkannya kan, piring itu dibelakangnya, nggak ada artinya ini. Kan gitu. Setahu dia kalau ada piring adalah nasi kan gitunya. Oke. Bunda Rama, ini ada bapak-bapak satu dulu nih, Ibu Rama masuk. Aku mau. Siapa? Itu Pak Sianturi dulu. Aku mau sholat bentar. Oke. Selamat sore Pak Sianturi. Sore Bunda. Ya Pak. Apa? Jadi aku tadi nggak nyimak. Apa yang membuat Anda sampai memenuhankan Yesus gitu loh? Apa alasannya gitu loh Pak? Alasan Bapak gitu sehingga menuhankan Yesus. Berlandaskan apa? Berdasarkan apa? Silakan Pak. Sebentar Bunda. Yang naik yang agama Kristen, typing di bawah agamanya Kristen. Terus jangan pakai nama tulisan Arab. Pakai nama tulisan Arab nama akunnya sampai mampus gak bakalan saya naikin. Jadi jangan ada nama akun tulisan Arab. Manggilnya susah. Ya, yang naik Kristen tapi jangan tulisan Arab. Lagian agama Kristen ngapain bikin nama akun tulisan Arab? Pede dong pakai tulisan Indonesia. Ya. Oke, lanjut Bunda. Oke, silakan Pak. Gimana tadi Bu Bunda? Pertanyaannya? Alasannya Bapak itu yang menjadi landasan Bapak sehingga menuhankan Yesus. Maaf tadi aku nggak nyimak ya. Nyimak. Sedikit tadi. Alasan kita itu untuk menuhankan Yesus gitu kan Bunda. Iya. Alasannya banyak lah. Kalau alasan
Karena dia ya istilahnya berkata, akulah jalan kebenaran. Gak ada Allah yang lain bisa menuju surga. Kuatin suaranya pelan kali. Selamat sore saudara-saudara semuanya. Selamat sore. Sore, Pak. Sore. Oke, ini menarik ya kalau saya lihat. Bentar sebentar. Saya bukan masalah tulisan Arabnya. Dengerin ya yang bawah, yang typing ya. Dengerin yang bawah. Kalau agama Kristen ngapain pakai tulisan Arab? Hah? Ini bukan masalah. Kalau kamu agama Islam, saya naikin pakai tulisan Arab. Ini agama Kristen, tulisan Arab, manggilnya pun susah. Itu pede dong dengan agama sendiri. Kamu yang typing kalau nggak suka, ya udah keluar aja dari room ini. Silakan. Nggak rugi ke orang kayak kamu tuh. Silakan lanjut. Silakan Pak. Oke. Jadi ini kalau saya lihat ya, sebenarnya bukan baru sekali ini, cuman hari ini memang saya berniat untuk sebentar Pak. Sebentar. Bapak baru naik. Silakan duduk dulu Pak, sedikit ya. Nyimak dulu sedikit karena aku lagi bertanya sama Pak Eden. Pak Eden Sianturi. Silakan Pak Eden ditanggapi dulu ya Pak. Maaf. Karena dia jalan ya. Ya, oke. Jalan di sini Pak bukan berarti tujuan. Jalan itu adalah petunjuk ya, petunjuk. Misalnya nih kita mau ke suatu tempat, ya tentu kita melewati sebuah jalan. Nah, jalan ini adalah petunjuk atau syariat, aturan atau pengajaran. Nah, Yesus ini adalah pembawa ajaran ya. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus di situ mengatakan Dia adalah jalan, artinya Dia adalah petunjuk. Petunjuk ya, bukan berarti Dia adalah tujuan. Melalui Yesus Anda bisa mengenal untuk jalan yang Anda lewati untuk menuju hidup kekal ialah melalui petunjuknya Yesus. Makanya Yesus berkata, pengajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus ini adalah Dia datang ke bumi membawa syariat, membawa aturan, membawa pengajaran ya, karena Dia utusan. Nah, seperti itu Pak. Jadi tujuannya adalah surganya Allah atau surganya Bapa. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya. Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Hidup yang kekal itu ya mengenal Allah. Tujuan yang dia sampaikan Yesus itu kepada surganya Allah, hidup kekal. Jadi Yesus itu mengatakan dirinya aku adalah jalan, artinya yang dia sampaikan itu adalah pengajaran atau syariat atau aturan, hukum-hukum yang harus diimani oleh saudara-saudara Kristen. Tapi tujuannya adalah Bapa atau surganya Allah. Silakan Pak. Apalagi misalnya Dia mengajarkan kasih. Kasih, semua agama Pak mengajarkan kasih ya. Kasih, semua utusan mengajarkan kasih. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Para utusannya lah, para rasulnya yang menyampaikan ajaran itu kepada umat manusia melalui pewahyuan ya, yang disampaikan oleh para malaikat Allah. Kata Yesus begini ya, langit akan terbuka dan kamu akan melihat malaikat turun naik menemui anak manusia. Ini malaikat? Sebentar Pak, saya belum selesai Pak, sabar ya. Sebentar dengan Bapak, sabar. Gini, langit. Bu. Sebentar dulu Pak, aku sama kami baru 1 menit Pak. Pak Jack, biarkan sampai selesai dulu, jangan dipotong. Bapak baru naik loh. Dia maju dulu, nanti saya kasih ngomong. Satu pertanyaan aja Bunda, jangan lama-lama Bunda, jangan terlalu melebar. Jangan panjang-panjang gitu Jebua. Kasih Bunda, ya Bunda, jangan panjang-panjang. Ini ada 4 ini Kristen Bunda. Padahal aku baru ngomong ya, sudah kepanasan Pak Jack. Pak, kata Yesus begini, saya pakai dalil bagaimana? Apa saya mau singkat-singkat dalilnya? Nanti dibilang lagi aku potong-potong ayat, potong-potong dalil. Aku kasih lengkap ya.
Kata Yesus, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat turun naik menemui anak manusia. Nah, ketika malaikat turun naik menemui Yesus ini apa kerjaannya? Ya tentunya dia membawa wahyu atau firman dari Allah, dia bawa ini malaikat. Kemudian dia sampaikan kepada Yesus. Makanya kata Yesus, firman yang kamu dengar bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Adapun di Wahyu ya, Wahyu 9 pasal nomor berapa ya? Kata di Wahyu begini ya, aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit. Dia membawa Injil abadi. Injil kerajaan Allah yang abadi, yang akan disampaikan kepada manusia di bumi sesuai dengan bangsa dan bahasa kaumnya. Nah, ini udah Bunda, Injil. Udah Bunda, udah. Bantah. Ayo dibantah. Satu-satu. Yang bantah, jangan sekali 4 kalian ngomong. Ayo bantah. Saya duluan aja ya. Ya, silakan. Jadi gini, ini kepada teman-teman Kristen yang ada di dalam forum ini, saya ingatkan sekali lagi bahwa mereka yang ada di sini, host dan sebagai orang-orang Muslim atau dari agama lain yang berbicara atas nama kitab suci, nggak usah didengarkan karena mereka tidak punya hak sama sekali untuk mengajar gitu. Itu yang pertama. Berarti niatmu bukan mau diskusi. Jadi kamu minta permintaan hanya untuk mengingatin. Jack, kau tuh baru anak kemarin sore atau baru main TikTok? Teman-teman kau yang Kristen dari tahun ke tahun juga udah masuk ke sini. Ini TikTok udah bertahun-tahun room ini ya. Kamu tuh anak kemarin sore nggak tahu kitab. Aku kirain mau diskusi, nggak taunya kamu belagu. Astagfirullahaladzim. Silakan kamu turun. Udah selesai. Lanjut. Begini loh. Aku kasih tahu ya, saudara-saudara Kristen ya. Kalian ini kan misinya amanat agung. Kalian naik di Komal ini kan kalian juga menyampaikan pengajaran kalian. Sampaikanlah ya. Jadikanlah mereka semua muridku. Nah, ini kan kesempatan kalian juga menginjili ya, menginjili saudara-saudara yang Islam ya. Entah itu kamu berhasil apa enggak ya. Sama-sama, kamu agama misi. Kami juga menyampaikan, kami berdakwah juga menyampaikan ajaran kami. Dan kalian berargumen, kami membantah yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Bibelmu. Silahkan kita saling berargumen ya. Yang penting jangan menghujat. Kepanasan naik menasihati, janganlah. Ini kan Komal diskusi lintas agama. Silakan kalian membawa ini ya. Teman-teman yang Kristen ya 3 orang, ada bantah satu-satu aja ngomongnya. Mau bantah omongan Bunda Rama tadi. Ayo Jebua, ini yang nggak ada nama ini saya turunkan aja lah ya. Manggilnya susah. Saya turunkan, ganti dulu akunmu. Udah. Yang ada nama, manggilnya susah manggilnya. Jebua silakan. Aden Story silakan bantah omongan Bunda Rama. Yang naik yang Kristen yang ada namanya. Bang, Eden tolong dijawab dulu. Saya lagi makan. Sianturi silakan dijawab. Yang naik yang Kristen yang ada namanya. Biar gampang manggilnya. Hairul Lubis, kamu itu Islam ya? Ayo Sianturi, nggak ada yang bantah. Kalau nggak ada yang bantah, lanjutkan omong Buddha. Nah, ketika seorang perempuan Samaria, disimak ya Pak ya. Ketika seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus ketika Yesus singgah di sebuah sumur dan Yesus haus dan ingin menimbang, maka berkatalah perempuan itu, seorang yang akan datang yang kami tunggu-tunggu, Mesias yang kami tunggu-tunggu, dia yang akan menyampaikan segala sesuatunya kepada kami. Maka berkatalah Yesus, ya akulah dia, akulah Mesias itu yang kau tunggu-tunggu. Nah itu. Jadi kita dulu masuk ke pembahasan tentang Mesias ya. Apa itu Mesias? Mesias itu adalah seorang yang diurapi, seorang yang ditasbihkan. Secara harfiah arti kata Mesias atau Kristus, ini Kristus bahasa Yunaninya Mesias itu Kristus ya, adalah seorang yang diurapi dengan minyak yang kudus atau seorang yang ditasbihkan ya, ditahbiskan. Misalnya dia pemimpin, raja atau imam. Dalam catatan-catatan perjanjian lama ada banyak orang yang disebut sebagai Mesias ya. Misalnya di Mazmur 22,
Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan Mesiasnya. Ya, Daud, Samuel 1 Samuel 16, 1 Samuel 16 12 dan saya ingat 2 Samuel 5:1-5 ya. Terus di Yesaya 45:1, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada Mesias, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Jadi Mesias itu konsepnya adalah tadi yang kusampaikan, bahwa seorang yang diurapi dengan minyak yang kudus atau seseorang ditahbiskan seperti raja, imam, dan pemimpin ya. Bukan Tuhan bro, bukan, nggak ada itu Tuhan Mesias ya. Dan konsep Yahudi, Mesias itu adalah perwakilan Tuhan di bumi ya. Seperti tadi yang kusampaikan, raja-raja, artinya utusan Allah di bumi ya. Oke, Bunda. Seperti nama-nama, sedikit lagi Bunda. Seperti nama-nama Saul, Kores Kristus. Yang intinya aja Bunda. Intinya ini saya kasih tahu kamu tentang apa itu Mesias, karena kamu mengatakan Yesus itu Lagian Mesias. tadi Bunda diam gak mau jawab, Jebua. Sekarang orang ngomong kamu ini gimana sih? Jadi Kores sebentar, setengah menit ya. Jadi Kores itu disebut juga Kristus, Daud disebut juga Kristus, Saul disebut Kristus. Karena Kristus itu bahasa Yunani, sebenarnya di situ Mesias, tapi bahasa Yunaninya Kristus atau Kristos. Di Indonesia kan Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Mesias gitu ya. Banyak Salome itu Kristus. Silakan. Ya, Jebua bantah. Jebua, kan gilirannya itu. Nanti orang ngomong tuh ya, intinya aja Bunda. Sekarang selamat sore Joel Bin. Assalamualaikum. Agama Islam. Waalaikumsalam. Selamat host. Ya. Selamat sore semuanya. Oke, silakan Jebua bantah. Bantah siapa Jebua. Ini mau? Bantah siapa host? Bunda Rahma dong. Siapa lagi yang ngomong tadi? Bunda Rahma Islam. Astagfirullahaladzim. Jebua silakan bantah omongan Bunda Rama. Baru masuk Komal sini ya. Bunda Rama, aku nggak bisa bantah soalnya terlalu panjang apanya. Oke. Kasih yang singkat aja. Bunda Rama bertanya apa ini, mengenai apa? Oke. Di sini kan Yesus mengaku Mesias. Nah, Mesias itu menurut pemahaman Yahudi ya, karena Yesus ini orang Yahudi, Mesias itu adalah orang yang ditasbihkan atau orang yang diurapi, orang yang Iya, pertanyaannya aja Bunda pertanyaannya kasih biar dia jawab. Kenapa Yesus yang adalah Mesias, terus kenapa kau jadikan Tuhan? Itu. Silakan Jebua. Berkat. Kenapa Yesus seorang Mesias kau jadikan Tuhan? Mengapa Mesias itu dijadikan Tuhan? Ya. Itu. Jadi kami percaya juga bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang penyelamat manusia. Jadi buktinya kami tahu Tuhan Yesus itu juga dia rela mati di kayu salib, dan kami menganggap dia itu sebagai Mesias, sang penolong, sang penyelamat, dan membebaskan setiap dosa-dosa manusia di dunia ini. Dan kami sudah merasakan kasih Tuhan Yesus itu. Begitulah. Makanya kami percaya bahwa dia Mesias. Itu aja. Apalagi yang mau jawab? Sianturi silahkan mau menanggapi. Kayaknya nggak standby Sianturi itu. Sianturi. Nggak standby, mungkin lagi makan. Mau izin nanya sama Bang Jebua. Jangan dulu Bang, jangan dulu. Jadi apa ya? Berarti kamu tidak paham dengan apa itu Mesias ya? Yesus itu orang Yahudi. Konsep tentang Mesias itu ada pada Yahudi ya. Jadi menurut Yahudi ya di Perjanjian Lama, Mesias itu artinya orang yang ditasbihkan, orang yang diurapi, ya, perwakilan Tuhan di bumi. Bukan Tuhan itu sendiri ya. Jadi makanya banyak ini di sini disebut Kristus, Kores Kristus ya, Mesias ya. Mesias itu kan Kristus, bahasa Yunaninya itu Mesias Kristus ya.
Jadi kamu jangan nggak paham ya. Saya kasih tahu ya teman-teman. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Mesias ya. Jadi Yesus Kristus atau Iso, Mesias ya, Mesias di situ. Jadi inilah kekeliruannya karena kamu menganggap Mesias itu adalah Tuhan itu sendiri. Padahal konsep Yahudi tidak ada seperti itu, Bang. Tidak ada. Silakan. Dari mana konsepnya Yahudi bahwa Tuhan itu bukan Mesias? Tuhan Yesus itu bukan Mesias. Ya karena banyak. Kamu nggak dengar yang kubaca iya, tadi. Dari mana saya tanya? Ya dari perjanjian lama kubaca. Beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada Mesias. Jangan berpatokan di perjanjian lama. Dengar dulu. Loh, kamu kan pakai perjanjian lama. Emang kamu tidak pakai sekarang perjanjian lama? Dengar dulu kebaca. Dengar dulu kebaca supaya kau paham gini. Beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada Mesias, kepada Kores. Jadi Kores itu juga Mesias. Jadi kalau kau menganggap Mesias itu adalah Tuhan, kau bisa tuhankan semua. Banyak yang bisa kau tuhankan. Salomo, Daud, Saul, Harun, dia itu Mesias juga. Dia Kristus juga dia. Jadi kau tidak mau mengakui perjanjian lama, tapi kenapa kau masih pakai? Begini Bunda, kami memang memakai perjanjian lama, tapi kami tidak terlalu, maksudnya kami juga perlu memakai perjanjian baru, karena perjanjian lama itu kami anggap itu sudah bukan tidak berguna, tapi berguna juga untuk berkaitan dengan perjanjian baru. Itu Bunda. Terus kenapa kau tidak imani isinya? Kau pakai tapi kau tidak imani isinya, buat apa juga? Yang mana Bunda? Itu tadi yang kubaca itu kan Yesaya itu kan perjanjian lama itu. Kores adalah Mesias juga. Iya terus. Ya terus kenapa kau tuhankan Yesus sementara banyak yang disebut Mesias, banyak yang disebut Kristus. Itu kan utusan maksudnya Tuhan kan ya. Jangan gugup, santai aja. Saya juga pengen belajar Bunda. Saya juga bukan orang agama sih. Orang agama. Saya mau belajar agama Islam sama agama Kristen. Bagus. Karena saya juga punya keluarga Muslim. Saya punya keluarga Muslim juga. Jadi saya nggak mau juga agama Kristen sama agama Muslim ini saling menjatuhkan, tidak. Enggak di sini nggak ada menjatuhkan. Udah gak usah curhat, langsung diskusi aja. Nah, gini, kami gini Dinda gini ya. Kami ingin membuka pikiranmu loh. Karena selama ini kan kalian menganggap Yesus itu Mesias, Yesus itu utusan, Yesus itu nabi sekaligus Tuhan. Tapi ya kriteria itu Mesias tidak mungkin dia jadi Tuhan. Seorang nabi tidak mungkin jadi Tuhan. Nabi ya tetap nabi, tetap manusia utusan, manusia pilihan yang diberi mukjizat. Kalau Kristus itu artinya orang-orang yang diurapi, orang-orang yang ditasbihkan, menjadi imam, menjadi pemimpin, raja-raja. Makanya Harun, Salomo, Daud, Kores itu disebut juga Kristus, Mesias, karena memang dia adalah pemimpin iman. Makanya di dalam 1 Ibrani 3 tertulis di situ ya, imam dan rasul besar kita Yesus Kristus. Nah itu nggak pernah dinyatakan di situ Yesus itu Tuhan atau pernyataan sendiri bahwa Yesus dirinya adalah Tuhan. Orang-orang yang sejaman dengan Yesus selalu menganggap kamu Mesias. Betul katamu Thomas, ini muridnya ya. Betul katamu Thomas, sebab bukan aku menyatakannya tetapi Bapakku di surga menyatakannya kepadamu. Jadi teman-teman Kristen ya keliru kalau yang seorang Mesias kamu jadikan Tuhan. Karena Yesus orang Yahudi. Mesias adalah bukan Tuhan bagi orang-orang Yahudi ya. Gitu itu apa ya, untuk mendasari pemikiranmu dulu, untuk membuka pemikiranmu. Siapa itu Yesus? Ya Bunda. Silakan tanggapi. Betul, apa yang Bunda katakan betul. Cuman untuk merujuk ke sana Bunda, saya juga kurang
dengan persoalan seperti itu, Bunda. Tapi yang saya percaya, saya yakinilah itu. Jadi untuk membahas seperti itu, Bunda, saya masih kurang. Cuman saya menghargai sesama agama. Itu, Bunda. Ya begini, dalam mengimani sesuatu tentu kita harus belajar. Jangan cuma imani saja, belajar. Coba buka Biblemu ya. Kalau kita baca kisah para rasul ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus. Coba kamu tengok ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus. Nah, Yesus ini diposisikan sebagai hamba, ya. Bagaimana mungkin hamba kamu naikkan statusnya menjadi Tuhan, ya? Aku berkata kepadamu, ini kata Yesus ya, Yohanes 13:16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan dari dia yang mengutusnya. Ini perkataan-perkataan Yesus. Kenapa kamu tidak meneladani perkataan Yesus? Ya, tolong kamu baca. Kalau kamu berprinsip bahwa ya pokoknya Yesus Tuhan kami, itu tidak bisa. Kamu harus baca Biblemu ya. Kalau kamu cuma imani ya bahaya ya. Kau bisa minum racun di Markus. Karena di Markus apa kata di Markus ya? Kalau kau percaya dan sudah dibaptis, minum racun maut, kau tidak akan binasa. Nah, kalau kau cuma percaya itu dan tidak memakai akalmu, kau akan mati konyol. Pasti kau minum racun toh, karena kau imani itu kau cuma imani tidak mau pakai akal gitu loh. Jadi tolong ya, kalau di dalam Bible itu tertulis hamba, Yesus itu hamba, ngapain juga kau jadikan Tuhan? Yesus mengaku di Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal, ini hidup yang kekal ya. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Nah, itu bayangkan. Jadi, setiap utusan itu dikaruniai roh, dikaruniai mukjizat oleh Allah ya. Semua utusannya, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Nuh, Nabi Abraham, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dikaruniai mukjizat. Seperti yang akan kukutip ya, baru kau tanggapi ya, satu lagi. Ya, dengarlah hai orang Israel, yang aku katakan ini ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang dinyatakan Allah kepadamu dengan tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, ya, dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui dia, melalui perantaraan dia. Jadi semua rasul itu utusan Allah diberi mukjizat, kekuatan, makanya Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa karena memang mereka dikaruniai roh ya, Roh Kudus, roh. Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas seperti yang kubaca tadi ya. Setiap utusan itu dialah menyampaikan firman Allah, karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Jadi begitu ya abang ya. Jadi setiap utusan itu diberi mukjizat. Oke, silakan. Izin bertanya boleh nggak nih, host? Iya, mau bertanya sama siapa? Oke, silakanlah. Kalau Anda terlalu mau bertanya, silakan. Sama Bang Jebua ini. Biar dulu ditanggapi. Oke, tanggapi dulu tadi Bang Jebua atau siapa tadi udah turun ya? Dulu tadi Syanturi. Lanjut turun Bang ya. Joel. Kenapa? Enggak, itu ya, kamu tidak tanggapi ya? Apa tuh? Tanggapi sedikit lah. Iya, saya nggak bisa, benar. Saya jujur nggak bisa. Ya, berarti tolong yang kubaca tadi kau buka-buka ya, di mana tadi itu Yesus sebagai hamba ya. Kisah, coba catat itu, kau renungkan ya. Kisah para Rasul 3:13. Yesus adalah hamba. Terus Ibrani. Bunda, Ibrani kalau 3, ngomong sama dia ini seperti ini, Bunda. Kamu masih menuhankan orang. Nah, di mana tertulis gitu? Karena dia juga nggak paham Bibelnya. Kalau Bunda pajang-pajang, susah masuk kotaknya. Gitu ya? Iya, singkat-singkat aja. Gitu. Gimana? Apa betul begitu, Zebua? Kamu sulit nangkap ya?
Iya Bunda, kalau misalnya terlalu panjang lebar itu kan Bunda, saya masih belum bisa tangkap itu. Jadi tadi itu mengenai hamba, Yesus sebagai hamba kok belum nangkap poinnya di situ. Kan dua ini aku kasih tahu ya, Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah hamba. Nanti saya kamu gimana? Saya coba belajar di Bible. Yeah. Nanti bagus saya coba. Ya, belajar ya. Oke. Silakan bertanya. Ini Bang Jegua. Konsep Tritunggal itu konsep yang dibuat Yesus apa konsep yang dibuat oleh, kan ada pemahaman muridnya. Yesus menyampaikan sebuah ilmuwan. Nah, terus kan ada murid-muridnya nih. Murid-murid ini kan termasuk seperti Paulus umpamanya kan. Nah itu apakah konsep Tritunggal itu konsepnya Yesus apa konsepnya para murid yang menjadi pemahaman terus diajarkan kepada jemaat atau pengikutnya dari Tuhan Yesus ya? Ya konsep dari Tuhan Yesus itu. Oh berarti Yesus itu menyampaikan kepada murid-muridnya, akunilah hakikatnya Tuhan, gitu. Kalau yang saya dengar sih, nggak pernah tuh Yesus menyampaikan tentang bahwa dirinya itu adalah Tuhan, adalah Allah. Betul. Betul sekali. Berarti kan konsep itu kan sebuah pemahaman yang keluar dari para murid, memahami apa yang keluar, keilmuan yang keluar dari kalamnya Yesus, lalu murid mencatat, memahaminya, mencoba untuk memahaminya, sehingga muncullah konsep Tritunggal itu dari para murid. Berarti mereka itu pemahamannya adalah berhakikat, menghakikatkan Yesus. Kalau pemahamannya para murid itu seperti itu, berarti pemahaman hakikatnya itu gagal total itu. Sekian dulu ya teman-teman ya. Ini sepertinya nggak kondusif. Saya udah capek, waktunya istirahat. Ya beginilah apa adanya. Berusaha memberikan yang terbaik. Biarkan saja yang mereka yang menilai seperti apa. Tugas kita hanya memberitahu, terima atau tidak terserah. Terima kasih buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.